Selamat datang kembali di channel Vegeta ID. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat email banyak tanpa terkena verifikasi nomor HP. Nantinya untuk email ini bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain, seperti untuk membuat akun di sebuah situs, ataupun bisa digunakan untuk membuat akun di sebuah aplikasi. Tapi sebelum dilanjut di bagian cara membuatnya, untuk langkah yang pertama kita itu harus mempunyai satu email ataupun akun Google utama. Dan saya yakin di handphone teman-teman pasti mempunyai email ataupun akun Google utama. Jadi di bagian ini tidak usah saya bahas. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, nanti masuk saja di bagian Google Chrome ataupun bisa juga menggunakan browser apa saja bebas. Kemudian di bagian pencarian tulis saja unknownid.com. Kalau misalnya teman-teman bingung, nanti untuk link situsnya akan saya taruh di bagian deskripsi di bawah video ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yang pertama di sini kita tinggal membuat username. Kemudian untuk yang kedua, kita masukkan email utama kita yang masih aktif. Selanjutnya masukkan email kembali dan jangan lupa masukkan passwordnya juga. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, tinggal kita verifikasi saja melalui email yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Nanti teman-teman cek di bagian Gmail di bagian kotak masuk. Kalau misalnya di bagian kotak masuk tidak ada, nanti bisa teman-teman lihat di bagian folder spam. Selanjutnya tinggal kita verifikasi saja. Setelah berhasil diverifikasi, nanti kita kembali lagi di bagian situs unknownid.com. Untuk cara membuatnya, nanti pilih saja di bagian atas di bagian garis 3. Kemudian pilih di bagian nomor 2 di bawah tulisan dashboard. Selanjutnya di sini tinggal kita membuat username. Untuk di bagian ini nanti teman-teman bisa disesuaikan saja mau menggunakan yang mana, artinya bebas, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kemudian di bagian nama samaran, berhubung di sini kita menggunakan versi gratisan, maka kita bisa menggunakan yang random saja. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya tinggal kita buat saja. Dan bisa teman-teman lihat sekarang untuk emailnya sudah berhasil dibuat. Dan untuk email ini nanti bisa langsung kita gunakan untuk keperluan yang lain, seperti membuat akun di sebuah situs ataupun bisa kita gunakan untuk membuat akun di sebuah aplikasi. Kalau misalnya muncul kode verifikasi, nanti untuk kode verifikasinya akan tetap masuk di bagian email utama kita. Nanti akan coba saya jelaskan juga supaya teman-teman lebih jelas. Tapi sebelumnya di sini saya akan coba membuat satu email kembali. Untuk cara membuatnya juga sama. Nanti tinggal pilih di bagian atas di bagian garis 3, kemudian pilih di bagian nomor 2 di bawah tulisan dashboard. Selanjutnya di sini tinggal teman-teman ulangi kembali. Untuk username bebas bisa teman-teman sesuaikan saja. Kemudian kalau sudah tinggal kita buat kembali. Dan bisa teman-teman lihat sekarang saya sudah berhasil membuat satu email kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat lagi, nanti tinggal ulangi saja seperti dari awal. Sekarang akan coba saya tes apakah untuk email ini bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Misal kita gunakan untuk membuat akun di sebuah situs ataupun kita gunakan untuk membuat akun di sebuah aplikasi. Saya akan coba menggunakan email yang ini saja. Di sini kita salin terlebih dahulu. Untuk email ini nanti akan coba saya gunakan untuk membuat akun di sebuah aplikasi game. Kita masuk terlebih dahulu di bagian aplikasinya. Di sini kita coba mendaftar menggunakan email. Kemudian kalau misalnya terdapat kode verifikasi, nanti untuk kode verifikasi ini akan tetap masuk di bagian email utama kita. Begitupun seterusnya. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kalau misalnya terdapat kode verifikasi, nanti teman-teman bisa lihat di bagian kontak masuk di bagian Gmail utama kita. Kalau misalnya di bagian kontak masuk email tidak ada, nanti bisa lihat di bagian folder spam. Nah, di sini untuk kode verifikasinya sudah masuk. Kita akan coba tulis terlebih dahulu. Kalau sudah, tinggal kita verifikasi saja. Dan bisa teman-teman lihat, untuk email yang sebelumnya sudah saya buat, sekarang bisa digunakan untuk membuat akun di sebuah aplikasi. Jadi di bagian yang lain, kalau misalnya teman-teman ingin membuat email banyak tanpa terkendala nomor HP, nanti tinggal teman-teman ulangi saja seperti cara yang sudah saya jelaskan dari awal. Jadi saya rasa untuk video kali ini sudah cukup jelas. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan bisa komentar di bawah video ini. Jadi sekarang waktunya saya undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.